Memasuki 10 hari terakhir Ramadan, sepatutnya kita bersedih bahwa Ramadan akan segera berakhir. Kita tidak tahu apakah masih dapat menjumpai bulan Ramadan lagi atau tidak. Di fase ketiga Ramadan ini dikenal pula sebagai malam Lailatul Qadar, di mana ini merupakan malam-malam yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis. Dari Aisyah RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Menro TV yang dirahmati Allah, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda di kesempatan kali ini, tentunya di program Cermin Hati bersama AA Gym. Masya Allah, hari ini kita sudah bertemu di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Seperti kita ketahui, fase ketiga ini fase yang dikenal sebagai Itqu minan nar, atau di mana Allah menjanjikan hambanya dijauhkan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun begitu mencintai hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan, di mana salah satu malam ganjilnya adalah malam Lailatul Qadar, malam yang begitu lebih baik dan lebih indah dari 1000 bulan. Sebenarnya apa maksud dari Lailatul Qadar ini dan apa yang diinginkan Allah dengan adanya Lailatul Qadar? Apakah hambanya harus melakukan sesuatu setelah dan sebelum mendapatkan dan menyaksikan Lailatul Qadar? Kita akan temukan jawabannya hari ini, tentunya melalui tausiah Kiai Haji Abdullah Gym Nastiar. Dan pemirsa, saat ini kita sudah tersambung dan sudah bersama AA kita, kakak kita, Ustadz kita, Al Mukarram AA Gym. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya AA? Apa kabar? Baik AA, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Iya, ini kita akan membahas mengenai malam Lailatul Qadar, malam yang lebih indah dari 1000 bulan. Nah, sebenarnya apa itu Lailatul Qadar? Seperti apa tanda-tandanya? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang budiman, Masya Allah, mudah-mudahan Allah yang Maha Agung, yang Maha menyaksikan, menggolongkan kita menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan jamuan di Lailatul Qadar ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang baik, jadi salah satu di antara dahsyatnya bulan Ramadan adalah ada 10 hari terakhir. Bulan Ramadan sendiri merupakan bulan yang sangat spesial, tidak ada bandingannya dibanding bulan-bulan yang lain. Tetapi 10 hari terakhir ini adalah 10 hari yang lebih spesial. Dan di antara 10 hari terakhir ini ada malam-malam ganjil yang luar biasa spesialnya. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Dan ini luar biasa. Jadi kalau di antara hebatnya Ramadan, 10 hari terakhir adalah lebih hebat, dan malam ganjil adalah malam paling hebat, dan ada satu malam namanya Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan siapapun yang mendapatkan jamuan Allah di malam tersebut, di malam Qadar tersebut, adalah orang yang insya Allah mendapat keberuntungan yang sangat besar. Karena di malam tersebut, di waktu malam Qadar tersebut, seperti yang diungkapkan di dalam surat Al-Qadar tersebut, bahwa kalau kita ibadahnya dengan benar dan
sungguh-sungguh imanan wahtisaban, dengan penuh keyakinan kepada Allah dan semata-mata betul-betul mencari keridhaan Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni semua dosa yang lalu, jadi bersih. Bahkan kalau kita simak doa di Lailatul Qadar itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi duhai Allah, engkaulah al-afu yang maha pemaaf, mencintai orang-orang yang memohon kemaafan, mencintai orang yang betul-betul memohon kemaafan darimu, dan ampunilah, maafkanlah saya. Jadi al-afu itu adalah asma Allah tentang orang yang kemaafan itu seperti pohon yang dicabut habis sampai ke akar-akarnya, atau jejak kaki di padang pasir kemudian dihembus angin sehingga tidak ada jejak sama sekali. Yang dapat saya pahami adalah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang betul-betul tidak ada jejak sama sekali dosa-dosanya. Nah, oleh karena itulah kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah kita akan terhapus semua jejak dosa dan aib kita selama ini. Ini luar biasa sekali karena tidak ada yang mengancam hidup kita selain dosa-dosa kita. Baik. Kita ini tidak terancam oleh apapun, oleh siapapun selain oleh dosa dan aib. Masya Allah. Baik, AA, kita tahan dulu mengenai Lailatul Qadar ini. Nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi untuk mendapatkan sebenarnya apa maksud di balik malam Lailatul Qadar ini. Dan Anda juga bisa bertanya langsung, insya Allah AA akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Caranya silahkan sampaikan melalui sosial media di @MetroTV Today dan juga @MetroTV. Anda bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komen. Insya Allah nanti bagi pertanyaan terpilih akan kami bacakan dan akan kami hubungi untuk bisa bertanya langsung kepada AA Gym. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi di Cermin Hati bersama AA Gym. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Cermin Hati bersama AA Gym dengan tema meraih Lailatul Qadar. Seperti tadi disampaikan oleh AA Gym bahwa dengan asma atau sifat Allah yang begitu pemaaf, insya Allah di malam Lailatul Qadar Allah akan memaafkan dosa hambanya bagaikan jejak langkah di atas padang pasir yang tertiup angin. Masya Allah. Nah, kita lanjutkan lagi mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar dan kita tentunya sudah bersama dengan AA Gym. Mohon dilanjutkan penjelasan mengenai malam Lailatul Qadar ini. Silahkan. Ya, Rasulullah SAW di 10 hari terakhir beliau itikaf di masjid, mengencangkan ikat pinggangnya atau tali sarungnya. Artinya memang beliau fokus sekali untuk beribadah. Tidak menemui istrinya, walaupun beliau bersender di masjid dan disisir karena menempel, tapi beliau tidak mendatangi istrinya. Beliau menyuruh membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam. Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Melihatnya begini ya, tidak ada salahnya kita membahas tentang ciri-ciri malam itu seperti apa, karena ada hadisnya. Malam itu cerah, lalu tidak panas, tidak dingin. Pokoknya malam itu akan menjadi malam yang berbeda lah. Namun kalau tidak keberatan mengajak para jamaah ini justru untuk meningkatkan kualitas dalam ibadah. Karena tiap orang kan berbeda-beda, kemampuan fisiknya berbeda-beda, kewajiban-kewajiban yang harus dihadapi juga beda-beda. Lalu juga tugas-tugas yang harus dihadapi, ada ibu rumah tangga yang ada bayi, ada juga yang badannya tidak begitu sehat. Lihat Allah tuh sangat suka kepada ahsanu amalan. Jadi mungkin yang harus kita periksa adalah satu, kesungguhan ya untuk berusaha mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar ini.
Entah kapan waktunya itu terserah Allah. Entah bagaimana kita mendapatkannya, ada ciri atau tidak, itu mah udahlah, terserah bagaimana Allah. Tapi yang paling penting kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar ini, karena kita sangat-sangat memerlukan ampunan Allah. Sangat memerlukan bagaimana hidup ini dibersihkan dari dosa-dosa. Nah, sangat menginginkan kita terlepas dari dosa dan aib yang selama ini mengancam hidup kita. Nah, dengan harapan bahwa dapat Lailatul Qadar, kita dibersihkan oleh Allah dari bahaya dosa dan maksiat yang selama ini kita lakukan. Dan dengan adanya Lailatul Qadar ini, kita pun mendapatkan bekal yang sangat banyak untuk bisa pulang. Jadi ada nilai yang lebih tinggi daripada sekedar kita mendapatkan dalam bentuk wah tanda-tanda atau wah saya dapat atau tidak. Lebih baik fokusnya adalah jangan memikirkan saya dapat atau tidak, tapi saya berusaha keras dengan sungguh-sungguh. Dan Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh ingin menghidupkan malam ini dengan ikhlas, ya, kesungguhan dan keikhlasan, ya. Ada yang ikhlas tapi kurang sungguh-sungguh, ada yang sungguh-sungguh tapi kurang ikhlas, ini akan jadi kurang maksimal. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada dalam pikiran kita, Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, Maha menyaksikan apapun yang kita lakukan, mempersiapkannya, keinginan yang kuat, dan semua itu ada dalam pengetahuan Allah. Dan ini sangat berarti ya dibanding kita hanya sekedar menghidupkan malam karena ikut-ikutan, menghidupkan malam karena malu, yang lain itikaf masa saya enggak, yang lain sudah mulai sadar untuk menghidupkan malam masa saya leha-leha. Dan Allah tahu bahwa ini memang menghidupkan malam karena terpaksa, karena malu, karena ikut-ikutan, bukan karena kesungguhan ingin mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin harus diawali dengan bahwa kita ini memang sulit selamat kalau mengandalkan amal-amal standar kita. Sholat kurang khusyuk, sedekah cuma sedikit, ngaji langka, itu pun tidak mengerti dan belum tentu benar. Tapi dosa mata, dosa mulut, dosa kepikiran, dosa tubuh kita, ini setiap waktu bertambah terus. Jadi kita harus merasa bahwa diri kita ini sangat terancam oleh keburukan kita, sedangkan bekal kita ini sangat tidak memadai untuk hidup selamat dunia akhirat. Sehingga kita memerlukan kemurahan Allah di dalam Lailatul Qadar ini. Kemurahan dalam bentuk ampunan yang tiada bertepi, kemurahan dalam bentuk pahala melimpah, khairum min alfis sahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita ngaji di malam itu seperti ngaji selama 84 tahun, 83 tahun lebih. Kita sholat di malam itu seperti sholat sepanjang waktu terus selama 83 tahun lebih. Kita berzikir seperti yang zikirnya sepanjang waktu. Dan ini tentu amalan yang dahsyat sekali, karena sedikitlah orang yang bisa hidup selama 84 tahun tuh ya. Jadi sudah diampuni dosa, diberikan pahala yang terus menerus. Ini kan peluang kita husnul khotimahnya jadi besar. Peluang kita pulang selamat kepada Allah besar. Tambah lagi pada malam Qadar itu kan sebagian ulama memberikan penafsiran ditentukannya takdir-takdir. Sehingga kalau kita doa yang bagus di malam itu, mudah-mudahan teruntailah takdir-takdir terbaik bagi kita dalam mengharungi sisa umur ini. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz, tetapi ada didetailkannya yang pahami dari keterangan para ulama seperti itu. Ya terserah Allah mau menakdirkan apapun kepada kita, tetapi kalau kitanya sungguh-sungguh di dalam man qoma Lailatul Qadar, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar ini, di Lailatul Qadar ini, imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah,
dan betul-betul mengharapkan keridhaan Allah, kemurahan Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Jadi kesungguhan dan keikhlasan dari setiap amalan, rasa itulah yang sangat penting di Lailatul Qadar ini, mendampingi banyaknya amal yang kita lakukan. Jangan hanya fokus amal lahiriah, tapi kesungguhan dan keikhlasannya kurang. Masya Allah. Jadi memang di malam-malam inilah, di 10 hari terakhir inilah kita harus maksimalkan seperti tadi bilang amalan-amalan yang AA sampaikan, zikirnya, sholatnya, udah gitu juga baca Qur'annya, tadarusnya, itu insya Allah di malam Lailatul Qadar seperti seolah-olah mendapatkan pahala untuk ibadah lebih dari 83 tahun atau 1000 bulan. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terpilih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Nanti kita lanjutkan untuk membahas mengenai malam Lailatul Qadar. Dan sekali lagi kami informasikan bagi Anda yang ingin bertanya kepada AA Agim, silakan langsung sampaikan melalui Instagram kami di @metrotvtoday dan juga @metrotv. Insya Allah nanti pertanyaan terpilih akan kami bacakan dan juga akan kami hubungi untuk bisa langsung melalui video call bertanya kepada Kiai Haji Abdullah bin Nastiar. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah headline news berikut. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan headline news, salah satunya mengenai beberapa daerah di Riau yang mulai memberlakukan dan memperpanjang PSBB, juga distribusi logistik di daerah Jawa Barat. Ini semua dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19. Harapan kita semua, semoga berbagai upaya yang dilakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar situasi pandemi ini segera berakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan kembali di Cermin Hati bersama Agim mengenai meraih Lailatul Qadar. Tadi begitu menceritakan istimewanya malam Lailatul Qadar. Kita tentu ingin mendapatkan keistimewaan, semua dosa dimaafkan, takdir membahagiakan ditulis, dan juga tentu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sekarang caranya bagaimana? Sholat yang bagaimana, amalan yang bagaimana agar kita benar-benar bisa merasakan dan meraih Lailatul Qadar? Mohon penjelasannya. Ya, kalau pada waktu umum dan aman harusnya itikaf di masjid. Kalau tidak sanggup 10 hari penuh, tentu saja disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Nah, sekarang kita berada dalam keadaan di rumah, tidak apa-apa. Karena Allah juga yang menakdirkan kita dalam situasi wabah, dan Allah pun tetap hadir dimanapun kita bisa memohon kepada Allah. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan dan penglihatan Allah. Yang bisa kita lakukan adalah sholat diperbaiki. Jadi jangan hanya memperbanyak jumlah sholatnya rakaat, tetapi kehadiran Allah di dalam sholat kita. Jangan sampai kita mendengar bacaan maaf, bacaan yang panjang, tapi pikiran kita kemana-mana. Marilah kita di malam Qadar ini, kalau sholat itu betul sekuat tenaga hadir. Mungkin 11 rakaat tapi hadir semuanya. Kekhusuannya hadir. Pada waktu sujud dirasakan doa-doanya hadir. Jadi jangan sampai hanya ritual fisik yang kita perbanyak, tapi betul-betul kehadiran Allah di hati kita itu dimaksimalkan. Sholat boleh ditambah nanti sesudah taraweh. Kalau sanggup memperbanyak, bagus. Kalau tidak, istirahat dulu. Bangun lagi nanti jam 2, setengah 2. Sholat lagi. Bisa sholat untuk bertobat. Bisa sholat untuk meminta hajat. Bisa sholat untuk istiqoroh. Bisa sholat untuk tasbih. Banyak sholat-sholat sunnah. Kalau witir cukup sekali saja. Tapi itu intinya betul-betul ketika ruku, sujud itu betul-betul dari semua gerakan sholat itu hadir gitu, menghibah kepada Allahnya itu hadir. Dan kedua, baca Quran, karena satu huruf itu 10 kebaikan. Kalau di bulan biasa dan di bulan Ramadan ini dahsyat berlipat-lipat lah. Nah, baca Quran dengan tadabur, dinikmati, yakin Allah sedang melihat, memperhatikan.
ada lagi yang sangat penting, ya, yaitu selain doa Allahumma innaka afuwun dan doa-doa lainnya, zikir-zikir lainnya adalah tafakur. Bagaimana kita betul-betul selama itikaf ini full ke Allahnya tuh. Jangan sampai sambil itikaf kita sambil banyak melakukan kegiatan-kegiatan duniawi yang sebetulnya kita bisa lepas tuh, yang tanpa kita pikirkan juga akan baik-baik saja. Jadi rasa hubungan secara pribadi dengan Allahnya tuh sangat dekat. Yang kita pikirkan tafakuri adalah satu, tafakur atas kemurahan Allah, kebaikan Allah, tafakur apa yang sudah Allah berikan, kita dihidupkan jadi orang, diberi nikmat iman, dijadikan orang Islam, ditutupi aib-aib, tiap hari diberi makan, diberikan banyak kemudahan walaupun kita banyak sekali dosa dan aib. Kalau kita bisa menangis mengingat kemurahan Allah, dan Allah tahu, pasti tahu kita sedang menafakuri karunia-Nya. Ini nilai yang sangat besar, karena seringkali kita tidak mengakui karunia Allah dan tidak mensyukurinya. Tafakur lainnya adalah tafakur dosa kita dari mulai baligh sampai saat ini, maksiat dari apapun yang kita lakukan, pacaran waktu muda, durhaka ke orang tua, dosa waktu sekolah, kuliah, apapun yang kita lakukan, coba buka sambil kita mohon, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambil kita mohon kemaafan Allah, al-afwa Allah, sambil jujur kita akui kebusukan, kehinaan, kenistaan diri kita. Sehingga permohonan ampunnya itu berisi karena kita ngaku bahwa kita ini memang kotor, hina, busuk, hanya ditutupi oleh Allah dan kita ingin dihapuskan. Jadi tidak hanya lisan, tapi memang isi. Mungkin tidak begitu banyak zikir kita, tetapi zikirnya tuh benar-benar penuh kesadaran, hadir hati kita, betul-betul mengharap Allah itu yang maha melihat, mendengar, tuh menerima. Kemudian ketika doa juga doa yang betul-betul yakin. Kita meminta kepada penguasa takdir, penentu segala-galanya. Dan bulat hati ini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang bisa menolong, menyelamatkan, melindungi. Nah, kehadiran hati ini akan sangat disukai oleh Allah daripada sekedar kita menghidupkan malam sambil main HP atau sambil bergurau yang tidak ada gunanya, sholat juga tidak khusyuk, doa ala kadarnya, baca Quran juga basa-basi. Nah, Allah melihat semuanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sangat melihat aktivitas hati kita. Merunduknya, mengakui keagungan Allah, karunia Allah, kebaikan Allah, mengakui kebusukan, dosa, kehinaan diri, dan mengakui, menghibah pertolongan Allah. Insya Allah kualitas seperti inilah imanan wahtisaban. Saya percaya Allah tuh akan memberikan Lailatul Qadar kepada yang memiliki kualitas menghamba kepada Allah serta mengakui kemahaagungan Allahnya maksimal di malam Qadar ini. Tentu saja yang hanya lahiriah juga pasti dinilai oleh Allah suatu kebaikan. Tetapi kalau sampai ke lubuk hati sehingga sungguh-sungguh ikhlas dan berkualitas dari setiap zikirnya, setiap waktunya, insya Allah akan beda hasilnya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Wallahu alam, dan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan malam indah lebih baik daripada 1000 bulan ini, malam Lailatul Qadar ini. Kalau dari cerita AA, artinya hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar ini akan tercermin dalam sikapnya, kesehariannya, ibadahnya, amalannya, begitu ya A ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan A untuk membacakan dan menerima pertanyaan dari pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama A Agim akan segera kembali.
Pemirsa, sambil menantikan waktu berbuka puasa beberapa saat lagi, mari kita sama-sama perbanyak amal dan ibadah kita, terutama di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Salah satunya dengan memperbanyak amalan melalui program Cermin Hati bersama A'agim. Nanti di ujung acara kami akan mengajak Anda untuk sama-sama berdoa yang akan langsung dipimpin oleh A'agim. Dan seperti janji kami tadi bahwa kami mempersilahkan nih bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada AA. Seperti saat ini kita sudah tersambung dengan salah satu yang terpilih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bayu. Ya, dengan Mbak siapa namanya? Dengan Mala. Mbak Mala. Baik, apa kabar Mbak Mala? Sehat? Iya, sehat. Masya Allah, silakan pertanyaannya langsung disapa A'agim. Ya, Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, gimana caranya biar ternyata bisa itikaf. Tapi di sisi lain tuh saya harus ngurus anak yang masih balita, jadi suka ribet sama urusan anak gitu kan. Nah, apakah bisa nih kalau itikafnya hanya di sepertiga malam terakhir, apa saya masih bisa dapat Lailatul Qadar atau ada acara atau amalan lain yang bisa membuat saya tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Terima kasih, Baik, terima kasih Mbak Mala. Jadi kesehariannya disibukkan mengurus anak yang masih balita sehingga untuk iktikaf baru bisa dilaksanakan sepertiga malam. Apakah tetap punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan apa aja amalan supaya bisa meraihnya? Mohon jawabannya, Ya, ikut berbahagia diamanahi anak ya, karena tidak semua orang mendapatkan amanah ini. Berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil, maha bijaksana. Kalau ada seorang ibu merawat bayi, tentu saja dia tidak bisa sempurna ibadah seperti orang yang waktunya sangat luang dan tidak ada beban apa-apa. Tapi mengurus bayi ini adalah titipan Allah, ciptaan Allah. Kalau sambil mengurus bayi, ridho hatinya dititipi amanah oleh Allah. Sambil mengurus bayi juga sambil banyak zikir dan doa. Maka saat-saatnya itu saat-saat yang berkualitas dengan Allah. Ini bayi titipan Allah, ini bayi milik Allah, ini bayi amanah Allah. Ketika mengurus bayi yang harus buang air besar, yang menangis, yang rewel dan sebagainya, tapi hatinya tuh ridho sekali karena yakin ini adalah amanah Allah. Boleh jadi itu lebih tinggi nilainya daripada yang hanya sekedar zikir, tapi zikirnya juga zikir kosong dari ingat ke Allahnya. Nah, tapi ibu mengurus anak dengan keridoan, nah, ini juga merupakan amalan yang sangat utama. Kata kuncinya hatinya itu tuh dengan Allahnya tuh dekat, tidak merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah. Karena memang begitu yang senyatanya. Hati ridho mengurus bayi, kemudian sela-sela waktu bayi tidur, ibu baca Quran, ibu sholat. Nah, Allah melihat semua kombinasi keadaan ini dan tidak ada yang disia-siakan. Setiap kebaikan apapun yang sungguh-sungguh dan ikhlas akan dibalas dengan sangat sempurna oleh Allah. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar juga. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Mala, sudah terjawab pertanyaannya. Sudah, terima kasih banyak Mas Bayu. Baik, sama-sama, sehat selalu. Salam buat si kecil. Tetap semangat untuk meraih Lailatul Qadar. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Instagram dari @diangandi. Kurang lebih pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang wanita. Terkadang saya tidak dapat menjalankan ibadah puasa tepat di 10 malam terakhir karena berhalangan. Bagaimana saya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sementara saya tidak dapat sholat dan melakukan ibadah lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama harus ridho dengan episode adanya halangan ini ya. Jadi tidak boleh meladu gara-gara saya halangan, saya tidak bisa. Tidak boleh, karena itu bagian daripada ketentuan Allah, karunia Allah bagi wanita. Ridho, terima takdir. Oh iya, saya diberikan takdir oleh Allah 10 hari terakhir ini berhalangan.
kan tidak terhalang untuk bisa berzikir, tidak terhalang untuk istighfar, tidak terhalang untuk doa. Yang terhalang itu sholat ya, membaca Al-Quran dengan mushaf ya, walaupun ini ada perbedaan pendapat, tetapi apa yang kira-kira tidak boleh dilakukan tidak berarti terhalang dari kebaikan lainnya. Zikir-zikir itu lebih tinggi itu dalam keadaan halangan, hati ridho kepada Allah. Ya Allah, saya terima ketentuanmu ini. Karena setiap takdirmu pasti baik. Engkau maha baik. Engkau tahu saya sangat merindukan Lailatul Qadar. Hanya begini kemampuan saya, ampuni. Boleh jadi keridoan terhadap ketentuan Allah, kemudian memanfaatkan dengan apa yang dibolehkan pada waktu berhalangan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Allah maha menilai setiap kesungguhan hambanya dan keikhlasan hambanya. Jangan berputus asa mendapatkan kebaikan dari Allah. Allah maha baik. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu serius mengerahkan semua kemampuan seperti tadi di awal sempat bercerita Rasulullah SAW pun mengencangkan sarungnya di 10 hari terakhir Ramadan untuk lebih semangat lagi beribadah. Ini harapannya bisa menjadi inspirasi buat kita semua agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik untuk menutup tausiah episode kali ini, mohon kiranya berkenan untuk memberikan kesimpulan buat kami semua mengenai meraih malam Lailatul Qadar, dan sekaligus pemirsa sama-sama kita akan berdoa. Untuk itu kami mohon juga memimpin doa buat kita semua. Silakan Jadi kita harus memanfaatkan 10 hari terakhir ini sebaik-baiknya, karena kita belum tentu hidup saat Ramadannya akan datang. Kita harus memanfaatkan sisa waktu ini sebaik-baiknya, karena kita sangat terancam oleh dosa kita selama ini. Dan kita sangat memerlukan ampunan dari Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak ditaubati dan tidak diampuni Allah, inilah sumber bencana yang berkepanjangan dalam hidup kita. Kita pun sangat memerlukan ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah yang terbaik bagi kita di dalam sisa umur ini, agar kita bisa jadi ahli takwa dan husnul khotimah. Dan kita pun sangat-sangat memerlukan banyak bekal agar kita diwafatkan husnul khotimah dan pulang bisa selamat di kubur, di yaumul hisab, dan yang terpenting bisa pulang berjumpa dengan Allah pencipta kita. Dan Lailatul Qadar adalah kesempatan yang sangat tidak ternilai, sangat tidak sebanding, hanya malam, sebagian waktu dari sekian lama hidup kita. Malam ganjil yang kita gunakan sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya, dengan keikhlasan dan kualitas, dan Allah mengetahui semuanya. Mungkin sholat kita hanya 2 rakaat, tetapi kita jaga yang baik. Mungkin Allahumma innaka afunya hanya beberapa kali, tapi kita mohon dengan kesadaran kita memerlukan. Kita mungkin doanya juga tidak terlalu dalam, banyak, tapi betul-betul yakin doa ini didengar oleh Allah, dan yakin Allah yang maha kuasa mengabulkan doa, dan yakin Allah itu tidak menyia-nyiakan hambanya. Nah, kekuatan kehadiran hati, insya Allah, di balik semua keterbatasan kita yang beragam satu sama lain, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Percayalah, Allah itu maha tahu keadaan kita, maha mengerti segala situasi kita, dan maha bijaksana menyikapi segala keterbatasan, kekurangan. Dan Allah maha melipat gandakan ganjaran balasan bagi yang sungguh-sungguh, bagi yang ikhlas, dan bagi yang menjaga kualitas dalam setiap amal ibadah dan sikapnya. Mari kita sungguh-sungguh gunakan malam-malam 10 hari terakhir ini, baik ganjil maupun genap, karena walaupun genap, tetap Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Dan boleh jadi
Karena kita juga menghidupkan yang genap, maka hadiah Allah yang ganjil kita diberikan Lailatul Qadar. Jangan berkecil hati bagi yang memiliki banyak keterbatasan fisik, keadaan keluarga, keadaan finansial, keadaan kesibukan dan kewajiban. Allah Maha tahu semuanya. Yang penting sungguh-sungguh sekali, dan kita harus siap kalau ini yang terakhir kalinya dalam hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Qarib. Duhai Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha dekat, yang maha tahu apakah Ramadan ini yang terakhir atau tidak bagi kami, yang maha tahu setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Duhai yang maha pengampun, yang maha pemaaf, duhai yang mencintai orang-orang yang merindukan kemaafanmu, ampuni kami, maafkan kami. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami, senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan, tutup-tutupi selama ini. Ampuni ya Allah dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sengaja, yang tidak sengaja, yang berulang-ulang. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Duhai yang maha mendengar, berikan kami kekuatan, kemampuan, kesungguhan, keikhlasan menikmati jamuan di sisa waktu Ramadan ini ya Allah. Sehatkan lahir batin kami, kuatkan iman, amal soleh dan ibadah kami ya Allah. Golongkan kami semua mendapat jamuan Lailatul Qadar ya Allah. Walaupun kami sadar kami ini orang yang busuk, hina, tidak layak, tapi Engkau yang maha baik, yang kuasa ya Allah. Duhai yang maha agung, terimalah semua amal kami, saum kami, solat kami, qiyamul lail kami, saum kami, terimalah semua tilawah Quran kami, sedekah dan amal-amal kami. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, angkat wabah ini ya Karim, hanya Engkau yang maha kuasa. Semua makhluk takluk kepadamu. Apa yang Kau kehendaki pasti terjadi. Angkat wabah ini ya Allah, gantikan dengan hikmah, hidayah, taufik-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudara-saudaraku, malam ini malam ganjil. Bersiaplah sekuat tenaga, hidupkanlah malam ini spesial ya, jangan terganggu oleh urusan dunia. Amin. Alhamdulillah, mohon maaf Pak Bayu dan semua kru dan semua jajaran dan juga para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan ilmu lagi buat kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan menikmati jamuan Allah malam Lailatul Qadar.
Terima kasih A. Dan pemirsa, demikianlah Cermin Hati bersama A Agim hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya Bayu Oktara mohon pamit. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali di program di waktu yang sama. Senda gurau di atas sampan, seberangi danau ke tepi jalan. Sungguh-sungguh ibadah di akhir Ramadan agar dapat indahnya malam 1000 bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.